Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafana bi khatamin nabiyyin wa kunna khairu ummatin ukhrijat lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini dijadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita limpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya marilah kita buka dengan Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkah Fatihah keluarga kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari bencana dunia dan bencana akhirat. Anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh solehah, dibukakan pintu kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk meraih segala yang dicita-citakannya. Anak-anak kita yang sedang mencari lapangan pekerjaan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal dan barakah. Yang sedang mencari pendamping hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan yang soleh dan solihah. Yang sudah berumah tangga, semoga Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, melahirkan keturunan yang soleh dan solihah. Yang sedang sakit baik lahir ataupun batin, sebut dalam hati masing-masing, semoga Allah memberikan kesembuhan, Allah memberikan kesabaran, Allah menjadikan sakitnya sebagai penggugur bagi dosa-dosanya. Orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita ke alam barzakh, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikannya, memaafkan kesalahannya, dan menjadikan kuburannya sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, yaitu tentang cabang-cabang iman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa iman itu ada 77 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah kalimat
la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan atau membuang sesuatu yang membahayakan di jalan sehingga orang selamat dalam perjalanannya. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan cabang iman yang ketiga. Saya pilihkan dari kitab Syu'bul Iman seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batus salisah, dan cabang iman yang ketiga, al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah. Sekali lagi, cabang iman yang ketiga adalah al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kalau kita lihat bahasa kutub, artinya kitab-kitab, berarti banyak kitab yang Allah turunkan. Banyak kitab yang Allah turunkan. Kira-kira adik-adik ini ada berapa kitab yang Allah turunkan ke bumi ini? Ada berapa? Ada yang 4, ada lagi? Ternyata ada 104 kitab. Wow, seueur kirang lagi Bu. Kirang 100 ya. 104 kitab yang Allah turunkan. 10 kitab diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kepada siapa anak-anak? Nabi Adam alaihissalam. Kemudian 50 kitab diberikan kepada Nabi Sis. Nabi Sis ini setelah Nabi Adam, sebelum Nabi Idris. Ada namanya Nabi Sis, cuma tidak termasuk yang 25 nabi. Namanya Nabi apa? Sis. Sis. Berapa kitab? 50 kitab. Sudah 60. 30 kitab diberikan kepada Nabi Idris alaihissalam. Berapa kitab? 30. Kepada siapa? Nabi Idris alaihissalam, yang ketemu dengan Nabi Muhammad ketika Isra di langit ke-4. Kemudian 10 kitab diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi berapa? Tambah 10, tambah 50, tambah 30, tambah 10, berapa? 100, pintar. Berapa lagi? Yang 4, 1 kitab Jabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab Taurat kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga Injil kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat Al-Quran kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diwajibkan beriman kepada seluruh kitab yang Allah turunkan. Dalam surat apa? Coba tebak nih. Allah berfirman seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Surat apa? Al-Baqarah. Hebat. Ayat berapa? Ayo, ayat berapa? 3 atau 4? 4 atau 3? Iya. Coba kita artikan. Walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bima unzila, dengan apa yang diturunkan, ilaika,
kepadamu, berarti Al-Quran. Wa ma unzila, dan apa yang diturunkan min qablika, dari sebelum kamu, yaitu kitab yang tadi tuh. Ada kitab 10 kepada Adam, 50 kepada Sis, 30 kepada Nabi Idris, 10 Nabi Ibrahim, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Kita wajib beriman kepada seluruh kitab yang Allah turunkan, walaupun kita hanya wajib mengamalkan Al-Quran, gitu ya. Ulangi, kita wajib beriman kepada seluruh kitab yang Allah turunkan, walaupun kita hanya wajib mengamalkan Al-Quran saja. Kenapa? Al-Quran yang paling cocok dan sempurna untuk saat ini. Dulu kitab Zabur sempurna pada masanya, nabinya Nabi Daud alaihissalam. Taurat sempurna pada masanya, Nabi Musa alaihissalam. Injil sempurna pada masanya, dan sekarang yang sempurna adalah Al-Quran. Jadi kita beriman kepada seluruh kitab, tapi hanya wajib mengamalkan Al-Quran saja, karena Al-Quran yang paling cocok untuk saat ini. Nah ya. Kemudian bi an tusaddiqa, dengan cara membenarkan bi anna ma anzalallah, bahwasanya apa yang Allah turunkan ala anbiyaihi, atas nabi-nabinya, minal kutub, dari kitab-kitab, wahyun minallah, adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kitab itu aslinya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk Al-Quran. Itu bukan karangan Nabi Muhammad SAW, tapi merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan apa turunnya Quran? Bulan Ramadan, sebentar lagi. Tanggal berapa turunnya Quran? Tanggal 17 bulan Ramadan, betul ya? Berapa tahun lamanya turun Al-Quran? 23 tahun globalnya ya. Di mana saja turunnya Quran? Kota Mekah dan kota Madinah. Surat yang turun di kota Mekah disebut surat apa? Makkiyah. Yang turun di Madinah disebut surat Madaniyah. Begitu ya. Nah, ini Al-Quran. Harus beriman bahwa semua kitab yang Allah turunkan adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tadi di surat awal-awal surat Al-Baqarah. Kemudian barusan cara beriman, kita meyakini bahwa kitab atau Al-Quran dan yang lainnya adalah wahyun minallah, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memang banyak dulu orang-orang kafir yang meragukan Al-Quran. Masa Al-Quran itu agung, wahyu dari Allah, kok nama suratnya aneh-aneh? Ada surat semut, surat laba-laba, surat sapi, surat gajah. Ada tidak? Surat semut surat apa? An-Naml. Surat laba-laba Al-Ankabut. Surat sapi Al-Baqarah. Surat gajah Al-Fil, kan begitu ya? Aneh, masa kok Al-Quran agung tapi kok suratnya begitu? Surat lebah, apa surat lebah? An-Nahl. Kok aneh-aneh? Justru itu menandakan keagungan Al-Quran. Sampai-sampai di Al-Baqarah, kenapa dalam surat ada tentang nyamuk segala? Masa dalam Quran yang begitu agung ada tentang nyamuk?
Ternyata nyamuk bukan binatang yang biasa, tapi binatang yang luar biasa. Banyak orang yang meninggal karena nyamuk. Contohnya penyakit apa? DBD, apalagi cikungunya, itu nyamuk itu. Bahkan di Afrika ada orang yang meninggal karena disengat oleh nyamuk yang luar biasa. Beberapa hari bisa meninggal. Ini subhanallah ya. Nah, banyak yang seperti itu. Tapi kita harus yakin bahwa Al-Quran adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi punya mukjizat, betul ya? Mukjizat ini akan disesuaikan dengan kondisi umat pada waktu itu. Misalkan zaman Nabi Musa alaihissalam, orang yang dihormati, orang yang didengar pembicaraannya adalah orang yang gagah, Bu, yang jagoan. Makanya Fir'aun dihormati, ditakuti, sampai dianggap sebagai Tuhan. Maka mukjizat Nabi Musa adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Tongkat jadi ular, tongkat membelah lautan, kemudian tongkat memukul batu, memancar 12 mata air, sakti mandraguna kalau sekarang, sampai mengalahkan Fir'aun. Nah, maka Nabi Musa pun didengar oleh umatnya karena bisa mengalahkan kekuatan pada saat itu. Zaman Nabi Isa alaihissalam, orang yang didengar ketika itu orang yang pandai mengobati. Para tabib, para dokter itu didengar omongannya, Bu. Pandai ngobatin ini, pandai menyembuhkan ini, itu didengar, diikuti. Maka mukjizat Nabi Isa itu pandai mengobati. Ada yang tidak pernah tumbuh rambut diusap jadi jabrik rambutnya. Ada yang lumpuh diusap jadi sembuh kakinya. Ada yang buduk diusap jadi halus kulitnya. Bahkan ada yang mati sembuh, bangun kembali. Dokter mana yang mampu menghidupkan yang mati? Coba, Bu. Ada nggak? Jika na ngantri mun aya ayeuna nya. Geus ngejelepeng asongkuan tiup kerejat gitu kan. Wah. Maka dengan mukjizat itu Nabi Musa pun, Nabi Isa pun diangkat, diikuti oleh umat-umatnya. Begitu. Nabi Sulaiman itu zaman sihir, sihir itu merajalela, aneh-aneh. Maka Nabi Sulaiman mukjizatnya mampu menaklukkan jin, ifrit, bahkan binatang, takluk semuanya. Nah, ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu orang yang dihormati yang ahli puisi. Puisi, sajak, prosa itu ditempel di Ka'bah. Pak, bagus-bagus kata-katanya. Nanti yang menang dapat minuman yang memabukkan, dapat uang. Maka turunlah Quran yang tidak mampu mereka tandingi. Quran sebagai mukjizat sampai sekarang gak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Coba, Bu, ada surat yang ujungnya S semuanya. Surat apa? S ujungnya semuanya. Surat apa? An-Nas. Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan. Tuh S semuanya, indah kan? Ada yang L semuanya. Surat apa? Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sij faj'alahum ka'asfim ma'al. Semuanya. Coba. Ada yang ujungnya R. R ujungnya R. Ro. Surat apa? Ayo, yang bisa boleh pulang. Apa? Al-Kausar. Inna a'tainakal
Fasholli li rabbika wan inna syani'aka huwal. Ada ujungnya ha ujungnya ha. Surat apa? Ha ujungnya. Al-Baqarah, Al-Alaq, apa lagi? Satu Al-Alaq, Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumad. Cakep itu. Ha semuanya. Ada yang a semuanya. A semuanya. Panjang lagi, surat apa? A semuanya. Surat apa? Surat A. Ya gampang, surat A sajalah. Sing amat katanya. Surat Asy-Syamsi coba. Wasyamsi waduha wal qamari idza tala sampai ujung. Coba. Ujungnya A semuanya. Coba faqaruha padamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawa wala yakhafu uqba. Semuanya A. Nah itu indahnya Al-Quran. Nah subhanallah ya. Mukjizat itu luar biasa. Secara lafadznya indah sekali. Nah apa sih karakter Quran kalau kita lihat Bu? Seperti apa karakter Al-Quran? Satu, Quran ini tadi dikatakan Rabbani, bahwa dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menurunkan, tidak mungkin ada yang bisa mengikuti, menandingi Al-Quran. Kalau buatan manusia pasti dapat dijiplak. Betul ya? Sebagus apapun bikinan manusia pasti bisa ditiru. Tapi Quran sampai sekarang nggak ada yang bisa niru. Sampai sekarang. Maka disebut Rabbani, bersifat ketuhanan. Allah menantang. Coba surat apa? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? Ya kurang lebih 23 24 lah ya. Wah, buka heula cenah. Naon kena dibuka Ibu? Wa in kuntum, dan jika kalian fi raibin, dalam keraguan, mimma nazana, dari apa yang kami turunkan. Jika kalian meragukan Quran, fa'tu, buatlah. Coba fa'tu, buatlah bi suratim mim misli, satu surat seperti Quran. Coba, gak ada yang bisa sampai sekarang. Nah, jadi Quran ini adalah Rabbani, betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karakter Quran adalah insani. Apa insani? Manusiawi. Artinya sesuai dengan fitrah manusia. Nah, diterapkan untuk manusia sangat cocok. Misalkan begini Bu, dalam Ramadan ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang bepergian. Gimana puasanya? Apakah harus puasa terus atau boleh batal? Allah berfirman seperti ini. Coba tebak surat apa dan ayat berapa? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Surat apa? Apa Bu? Al-Qasas. Ada lagi? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ayat berapa?
Mau beja-beja ayat apa berapa Bu? Surat Al-Baqarah ya 184 tentang puasa. Famangkana maka barang siapa ada minkum diantara kalian maridon sakit au ala safarin atau dalam perjalanan fa'iddatun hitunglah min ayyamin ukhra dari hari yang lain. Kalau ibu sakit, bapak sakit, tak mampu puasa, batalkan saja. Nanti di kodok begitu. Itu Quran. Oh bener insani ini manusiawi hukumnya. Tidak mesti puasa. Pokoknya rek gering, rek sehat puasa tidak. Tapi silahkan batalkan. Kalau sakit apa? Sakit hati, aduh. Di mana sakitnya? Di sini katanya. Kalau sakit hati mah enggak, jangan batal. Neng, kenapa enggak puasa? Aduh lagi sakit mah. Sakit apa? Sakit hati. Ulah teman. Pengen ngabaso wae ulah. Tapi sakit secara medis baru boleh membatalkan puasa. Mau sakit hapur, ulah Bu imah. Hapur romeheun mah tetap puasa Bu. Tapi sakit secara medis bahwa ibu harus konsumsi obat, maka boleh batal puasanya. Silahkan. Atau dalam perjalanan mudik 90 km ibu boleh batal puasa. Tapi juga 90 km tidak modus. Kalau modus jangan. Mah, jalan-jalan yuk naik mobil. Ayo kemana? Kemana we? Pokoknya 80 km muter ke 80 dus ke restoran. Oh tokaci sama. Eta mah modus ngarannya ya. Tapi betul dalam satu rute itu 90 km kurang lebih. Ini Quran manusiawi. Kalau ibu nih ketika puasa batal puasanya, ada 5 kewajiban Bu. 5 kewajiban kalau ibu batal puasa. Perhatikan. 1, ada yang wajib qodok saja. Kedua, ada yang wajib fidyah saja. Ketiga, ada yang wajib qodok plus fidyah. Keempat, wajib imsak dan qodok. Kelima, wajib kifarat dan qodok. Nah, ulangi. 1 wajib qodok saja. Bagi siapa? 1 yang sakit. Kedua, yang sedang dalam perjalanan. Tadi Al-Baqarah 184. Silahkan qodok. Yang kedua, wajib fidyah. Bagi siapa? 1, bagi orang yang sakit dan diponis tidak akan sembuh lagi. Ini stroke stadium 4 ini misalkan ya, harus terus dampingan obat. Ya udah fidyah saja, gak usah qodok. Fidyahnya berapa? Minimal 1 mud 1 hari. Berapa 1 mud? 6 on 1/4, 1 liter kurang minimal. Saya mau 1 liter per hari, bagus. Mau 1 kilo per hari, silahkan. Saya mau 1 porsi makanan per hari, boleh. Kita makan 1 porsi misalkan 20.000. Mau per hari 20.000, silahkan. Yang penting tidak boleh kurang dari batas minimal. Berapa minimalnya? 6 on 1/4 fidyah. Yang kedua, wajib fidyah bagi orang yang sudah rentak, sudah pikun. Usia misalkan sudah 99 tahun. Sahur ngiring, sahurnya sami. Pas pagi-pagi nyapu di halaman, masuk rumah minum air teh manis. Nenek kan saum, astagfirullahaladzim. Ke dapur ngoloyong, aya kue amdeui. Nenek kan saum, astagfirullahaladzim. Geleyeung ke tengah imah, aya ranginang, amdeui. Nenek kan saum, hayu istighfar, tapi kue beak. Atas eta mah fidyah we. Tak kedah qodok.
rek ngodoan ira atau bagi sepuh kan. Nah, yang pikun wajib fidyah ya. Satu, sakit diponis tidak akan sembuh, kedua pikun ya. Kemudian yang ketiga wajib qada plus fidyah. Bagi dua kelompok. Satu, alaman ta'akhara qada'a Ramadan hatta ya'tiya Ramadanun akhar. Bagi orang yang terlambat mengqada Ramadan sampai datang Ramadan yang kedua. Ibu tahun 2021 punya hutang qada 4 hari. Sekarang sudah bulan Rajab. Rek qada teh males loba nu ngajak mayoran cenah. Hayu we jadwal teh ondangan ka ditu, ondangan hayu we mayoran. Tiba-tiba Ramadan we. Allah. Can kakodoan ieu nu kamari. Nah, maka Syawal nanti ibu punya dua kewajiban. Satu, qada selama 4 hari tetap. Kedua, fidyah, hukuman keterlambatannya. Berapa? 4 kali 1 mud, begitu minimal. 4 kilo boleh, 4 porsi makanan silahkan, selesai. Ringan bu. Qada tetap 4 hari plus fidyah, hukuman keterlambatannya. Itu. Tenang kayak fidyah ulah diniatan bu. Jika bermaut. Nah, kemudian yang kedua yang wajib qada fidyah adalah alaman khaufa ala ghairi, orang yang takut kepada yang lain. Misalkan kita hamil ya, di USG bayinya sehat, kitanya ibunya sehat, diperiksa, tapi kita khawatir, aduh ini anak pertama, kalau saya puasa nanti suplai makanan ke dalam kurang ke bayi nih. Akhirnya kita nggak puasa bu. Pagi-pagi bubur ayam, tengah-tengah mie ayam, tengah poe ngabaso ngaliwut, wah mayoran tiap poe tah pada Ramadan. Boleh tidak? Boleh. Tetapi nanti punya dua kewajiban. Satu wajib qada karena batal puasanya. Kedua wajib fidyah karena yang ditakutkan orang lain, jani dalam kandungan, bukan kita yang sakitnya, tapi bayi dalam kandungannya. Kalau lagi hamil kemudian kita sakit, batal dan qada saja. Tapi kalau kita sehat tapi takut janinnya, maka qada dan fidyah. Sama dengan yang menyusui. Ibu melahirkan, menyusui ya, udah hamil, udah lahir, udah menyusui ya. Itu yang pekerjaan yang tidak dilakukan bapak-bapak. Satu apa bu? Hamil. Bapak bisa tidak? Tidak. Kedua, melahirkan. Bisa tidak bapak-bapak? Ketiga, menyusui ya. Maka kata Rasul, siapa yang aku hormati? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? 3 kali. Karena ibu yang hamil, ibu yang melahirkan, ibu yang nyusui, baru bapakmu, baru yang keempat ya. Ulah berarti inung budak kudu tilu, bukan. Nah itu adalah 3 keistimewaan. Nah kemudian ketika hamil takut ASI tidak keluar, kita makan minum, maka nanti punya 2 kewajiban. Satu kewajibannya adalah qada, yang kedua fidyah karena takut kepada yang lain yaitu bayi. Nah 3 bu ya. Keempat nih menyangkut tadi ya Quran, bahwa Quran adalah insani, betul-betul manusiawi. Keempat wajib qada dan imsak. Qada dan imsak. Apa arti imsak? Menahan. Satu, bagi orang yang sengaja membatalkan puasa di bulan Ramadan. Bapak lagi kerja di kantor, tiba-tiba pusing, kunang-kunang, keringat dingin, ngadeg-deg, hampir pingsan, dibeyeng oleh temannya, dicana ke kantin, bu, Pak coba minum teh dulu, minum teh hangat, saya segelas, aya pisang goreng saya 5, bala-bala genep, brai weceng hardeh tah, jag-jag deh ibu teh, bapak teh, aduh enak nih. Pisang goreng 5, bala-bala genep, cinta segelas. Nah, berarti sengaja tadi batal dan sakitnya sembuh.
maka punya dua kewajiban. Satu wajib qada karena batal puasanya, dua wajib imsak. Setelah itu tidak boleh makan minum lagi tos sampai ke maghrib. Nggak boleh. Kapalang ulah kapalang tos seup. Karena sudah sakit, sudah sembuh. Kalau sakit berlanjut, hubungi dokter kalau begitu ya. Nah, berarti batal, silahkan teruskan. Tapi kalau seketika berhenti, maka hanya imsak, tidak boleh makan minum lagi, dan nanti wajib qada. Yang kedua, wajib qada dan imsak. Perempuan yang haid yang berhenti di siang hari, misalkan tanggal 1 haid, tanggal 2 haid, tanggal 3, tanggal 4 masih juga sahur ikut bareng dengan suami, bahkan paling gembul gitu ya, udah capek. Nah udah gitu pas jam 9 kerasa, wah berhenti nih haidnya. Jam 10 dites, pembalutnya sudah bersih, keramas saja jam 11 atau jam 10, keramas. Maka setelah keramas, ibu tidak boleh makan minum lagi. Namanya imsak, menahan. Kan sudah tidak ada alasan makan minum, kan sudah bersih haidnya. Dan nanti qada, tetap qada dan imsak. Jadi kalau makan minum haram dan dosa, kan sudah bersih. Kalau pagi-pagi masih kena ngaramus bala-bala, oyo segala dihuapkan, mangga, kan masih masa haid. Kalau sudah keramas, jangan, kan sudah bersih. Nah begitu ya. Itu yang wajib qada dan imsak. Yang ketiga, qada imsak, kumamun terang wios, hukum tidak berlaku kepada orang yang tidak tahu. Di sanalah wajib thalabul ilmi, begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, alaman aftara donnal gurub pabana hilafu. Orang yang berbuka dengan sangkaan sudah maghrib, ternyata salah. Ibu habis masak, ketiduran, burung ibu teh, wah jam 4 teh capek. Tiba-tiba sayup-sayup terdengar adzan di Kasfur Rahman, Allahu Akbar, korejat, aya kolak habok, la ilaha illallah, 2 piring tak kolak sayap. Beres gitu tiba-tiba ada suara, itulah penampilan peserta nomor undian 4. Cenah, ayo ditiati olah geuning jam 5 ke lomba adzan di Kasfur Rahman. Nah, maka ibu 1 wajib qada, 2 wajib imsak. Hup, ibu tahan. Jangan terus makan sampai maghrib. Rugi, ibu. Makanya teliti dulu. Buka kecepatan itu istilahnya. Yang keempat, alaman tasahara donna baqa alail fabana hilapu. Orang yang sahur dengan prasangka masih malam, ternyata salah. Lenyap semotos balanya ada kang ngomudik teh, wah sampai jam 11 ibu teh. Misalkan reup barobo tibra atau semester acuknya, tibra semuanya. Bangun-bangun, bangun sahur. Ditinggalin masih jam 3 jam teh Bu. Wah, bangunkan aja. Masak segala macam, ada 10 menit beres makan ya Bu. Sedang makan tiba-tiba ada yang komat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Allah geuning geus komat. Bener tadi subuhna. Batal nggak puasanya? Batal Bu. Maka 2, 1 wajib qada karena batal puasanya, 2 imsak tos perenan. Tahan sampai maghrib, tidak boleh makan minum. Alha keur ngeunahna deui. Hati-hati makanya. Itu yang sahur kesiangan. Nah, itu wajib qada dan imsak namanya. Imsak tunahan. Imsak artinya apa? Tahan gitu. Boleh gak minum ketika imsak? Boleh sebetulnya, karena batasannya subuh. Minum boleh, tapi jangan sampai makan yang berat-berat. Nauk asin diuapkeun atuh. Ayo pas di dieu adzan dah kumaha coba? Kan hese diteleg, hese dikeluarkeun hese. Woi celemu diuapkeun dia kan ripu. Jadi kalau minum mah enggak apa-apalah.
batasan sampai subuh, tapi jangan sampai makan yang berat-berat. Kan kena digayem atuh, imsak sebentar, 10 menit jedanya. Baik, itu Quran adalah insani, Bu. Dia betul-betul walaupun dari Allah tapi manusiawi. Cocok sekali kalau dilaksanakan oleh manusia. Kemudian apalagi, Bu, karakter Al-Quran. Al-Quran adalah jelas, wadih. Tidak ada hukum yang samar dalam Quran. Yang haram jelas haramnya, yang halal jelas halalnya. Kalau bagaimana antara haram dan halal namanya? Subhat. Ibu meser dukuh, mang dukuh 2 kilo. Kedawak we ngasaan tah kitunya aya saperapat mah sayapna gayem halal haram. Kalau belum minta izin mungkin haram mungkin halal, namanya subhat. Bari ningalikeun si mang aduh lobek obat beda kalau minta izin tiasa ngaraosan mangga Bu asal seueur teuing halal itu mah hiji lah ngahuapkeun ngarangkeun bae aya 10. Nah, ya, jadi Quran jelas, Bu, mana halal mana haram jelas gitu ya. Nah, ini Quran wadih. Ketiga atau selanjutnya makul. Quran ini makul, bisa di akal atau logis, Bu. Semua logis. Kemarin telah contohkan bahwa Quran apapun iman dulu, kalau kita bedah dengan ilmu semuanya logis. Tidak ada ayat yang tidak logis, semuanya. Ada lagi, Bu, mutawazin. Mutawazin itu seimbang, Bu. Oh, tadi sedikit satu lagi hukumnya belum keterangkan, Bu ya. Maaf, balik lagi, sabar ingat, ada yang lupa nih. Tadi wajib kodo, wajib fidyah, kodo dan fidyah. Kemudian kodo dan imsak, satu lagi ya, kodo dan kifarat. Nah, satu ingat apa nih belum? Satu nih, kodo dan kifarat. Betul ya? Kan tadi 5 tuh, wajib kodo saja, wajib fidyah saja, kodo plus fidyah, kodo imsak, kedua kodo kifarat. Kodo adalah mengganti, kifarat adalah menghapus dosa. Bagi siapa? Alaman jamaah fi nahari Ramadan. Maaf, orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. 1 kodo, 2 kifarat. Wajib kifarat. Suaminya pelayar, Popeye si pelaut, pulang 6 bulan sekali. Udah nelpon mah siap-siap landasan dibersihkan. Oh siapa? OTW ini gitu kan. Tah, diperkirakan teh malam. Sumping ka bumi teh ternyata macet, Bu. Pemeriksaan segala macam kudu disueb segalanya. Disueb. Akhirnya datang jam 9 pagi-pagi. Tos teu kiat sono habak ku ibu teh tah ngalubitis jeung caroge. Asa berat cenah Pak ieu mah. Aduh poho rangsel tadi turunkeun heula rangsel. Alah cenah si ibu gadis deui cenah pernah dikieu. Oh ieu salimut kabawa didudut heula. Subhanallah. Pada berang-berang ibu teh dikunci ditulakan budak cenah arulin. Nah, maka ibu punya 2 kewajiban. 1 kodo, kedua kifarat. Apa kifaratnya? 1 puasa 2 bulan terus menerus. Ya. Yang kedua fidyah, Bu. Memberi makan orang miskin 60 orang. Kalau tidak mampu apa, Bu? Rasul berikan 3 pilihan. 1, memerdekakan hamba sahaya. Jika tidak ada maka puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Suping we ka Kaskur Rahman. Sad punten data tamurang kali 60 urang. Aya naon, Bu? Kifarat. Kifarat naon? Aya we moal beja-beja.
Surat naon ieu pokona mah natong buyur lah gitu. Nah, silahkan Bu. Imam Hanafi pernah kan ditanya, ada orang yang datang, Tuan Imam, saya keceplosan berhubungan suami istri bulan Ramadan, apa hukumannya? Oh, puasa 2 bulan terus menerus. Santrinya ada. Kemudian datang lagi, Tuan Imam, saya berhubungan suami istri bulan Ramadan, apa hukumannya? Dilihat, oh bayar memberi makan 60 fakir miskin. Didengar oleh santrinya. Selesai, santrinya nanya, Tuan Guru, kenapa kok kasusnya sama, hukumnya beda? Si itu mah harus puasa, si ini mah harus ngasih makan. Kata Imam Hanafi, hukum ruhnya harus ada efek jerak. Sina kapok yang datang pertama, yang saya suruh puasa, itu mereka orang kaya. Kalau orang kaya disuruh bayar fidyah, gampang, sekali ngodok kayak beres. Mun sina puasa, saya tangrah kapokeun. Yang kedua, saya lihat orang miskin. Mun sina puasa tiap poe kalaparan mehana mah, maka sina bayar fidyah, ngaraheseun. Nah, ada nanti efeknya, tidak akan melakukan lagi. Nah, gitu ya. Tapi pernah ada sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasul, saya berhubungan suami istri siang hari Ramadan. Aduh, kata Rasul, bebaskan hamba sahaya. Bujung-bujung ya Rasul, komentar hamba sahaya teu aya kamu beas ge. Ya sudah, puasa 2 bulan terus menerus. Alah, sasasi teu kiat abi teu panganten keneh. Aduh, kumaha tuh? Sudah beri makan 60 fakir miskin. Nah ulang we. Kenapa melamun tegaduh nanaon ya Rasul? Oh kayak sakedap atuh. Rasul pun mengambil kurma. Kebetulan kalau Ramadan biasanya musim panas. Kalau musim panas kurma sedang matang biasanya ya. Jadi kalau ibu mau lihat kurma matang musim panas. Kalau musim dingin kurma itu berkembang, hijau ranum. Dimasukkanlah kurma ke kantong, 2 kantong bahkan. Nih, bagikan kepada fakir miskin di kampungmu. Kalau suruh ngaserenge, kunaon deui atuh ya Rasul, nu paling miskin abdi hungkul. Aduh, sok bawa lah keur maneh cenah kitu. Subhanallah. Bijaksananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu namanya subhanallah ya, mutawazin, seimbang. Ulangi lagi. Jadi beres yang tadi, sekarang masuk ke mutawazin. Quran ini seimbang. Kalau kita lihat ya. Quran ini setiap kata seimbang. Misalkan langit berapa lapis? 7 lapis. Ternyata di Quran ada kata langit 7 lapis di 7 tempat. Pas itu. Kemudian kata yaum, apa arti yaum? Hari sebanyak 365 hari dalam Quran, 365 kali dalam Quran. Sama dengan jumlah hari dalam setahun, Bu. Coba cek di Quran. Berapa kata yaum? 365 sama dengan hari dalam setahun. Kemudian kata syahar. Apa itu syahrun? Bulan. Jumlahnya 12 kali dalam Quran. Silahkan dicek. Kata syahrun 12 kali dalam Al-Quran sama dengan jumlah bulan yang 12. Kata ayam. Apa ayam? Hari-hari jamak. Jumlahnya 30 kali sama dengan hari dalam sebulan, Bu. Itu namanya seimbang. Kemudian kalau kita lihat dalam Quran, Bu ya, ada sinonim, ada antonim. Apa sinonim artinya? Persamaan kata. Dalam Quran ada persamaan al-Islam dengan al-wahyu, itu sebanyak 70 kali sama. Yang kedua al-jahru dan al-alaniyah. Al-jahru artinya terang-terangan, alaniyah terang-terangan, jumlah sama 16 kali dan banyak lagi.
Saya lihat di antonim, apa antonim? Perbedaan. Al-hayat, apa arti al-hayat? Al-maut, jumlahnya sama, Bu. 145 kali. Kata kehidupan dan kata kematian sama jumlahnya, 145 kali. Kemudian kata an-naf'u, naf'u artinya apa? Bermanfaat. Ad-darru artinya apa? Berbahaya. Manfaat dan bahaya itu sama sebanyak 50 kali dalam Quran. Seimbang. Ada lagi solihat. Apa itu solihat? Soleh. Sayyiat, apa artinya? Buruk. Solihat, sayyiat, sama jumlahnya 167 kali. Ya, jadi kalau hati-hati mentang-mentang di Quran Siti sayyiat jangan. Apa nih? Siti goreng akhirnya. Solihat boleh. Di Quran yuk ayat iya, cuma lempengan yang jelek. Jahanam ngaran teh ulah. Yang bagus lah. Kemudian ada lagi, Bu. Al-kufru dan al-iman. Al-kufru apa artinya? Kafir. Al-iman apa artinya? Iman. Itu sebanyak 17 kali, sama, Bu. Itu antonim. Subhanallah. Dan banyak lagi. Saya lihat lagi kata akibat dan sebab, sama juga. Infak, kata al-infaku dan arido. Kalau kita berinfak akan diberikan kesenangan. Itu sebanyak 73 kali. Ibu senang gak kalau diberi infak? Kalau berinfak? Kadang-kadang sebenarnya itu sama 73 kali, Bu. Infak dengan ridho. Ada lagi bukhlu dan juga hasaroh. Bakhil, apa bakhil? Pelit, hasaroh, rugi. Pelit dan rugi sama jumlahnya 12 kali. Orang yang pelit akan rugi, ternyata di Quran sama. Kata pelit 12 kali, kata hasar 12 kali. Betul-betul seimbang, luar biasa. Kemudian satu lagi, zakat dan berkah. Sebabnya zakat, akibatnya berkah, sama jumlahnya 32 kali. Dan banyak, Bu, kalau kita teliti, subhanallah. Quran punya kekuatan gaib. Punya apa, Bu? Kekuatan gaib. Kita merasa ada sesuatu yang gaib, merinding, bulu kuduk punya. Baca ayat apa, Bu? Ayat kursi, pasti menyingkir jinnya, Bu. Coba baca koran, nyingkir mau? Baca komik, Bu, paling nuturkeun dirinya. Tapi baca Quran, hilang. Itu kekuatan gaib. Kena sihir, kena guna-guna, baca apa? Sholawat, al-falak, an-nas. Itu ya. Sholawat biasa. Ayat sholawat biasa. Sholawat banyak, Bu. Bahkan ada sholawat untuk dipakai awal bulan, ada sholawat akhir bulan. Sholawat awal bulan apa, Bu? Tola'al badr, pulus daratang tuh awal bulan. Kalau akhir bulan apa? Astagfirullah, banyak duit. Aduh, subhanallah. Nggak sholawat biasa. Nah, itu ya. Itu subhanallah tuh punya kekuatan gaib, Bu. Jadi kalau kita tergoda oleh setan, baca ayat kursi. Tapi yang menggodakan dua, minal jinnati wan nas, dari jin dan Kalau kita diganggu oleh jin, baca apa? Ayat kursi. Diganggu manusia, banting ke kursi begitu.
Subhanallah. Begitu saja. Jadi subhanallah itu Quran ini mengandung kekuatan yang gaib. Nah, itu jadi Quran sangat luar biasa. Bahkan kemarin pernah disinggung bahwa kewajiban kita kepada Quran ada berapa? Masih ingat gak anak-anak? 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ini mengulang nih. Nih, kewajiban kita terhadap Al-Quran ada 5. 1 apa? Tahsin tilawah, membaguskan bacaan, tajwidnya, hamzah seperti apa, ain seperti apa, salah makhraj, salah arti. Alim apa artinya? Mengetahui. Alim apa artinya? Pedih. Adzabun alim, siksa yang pedih. Alim ulama berarti yang pedih, padahal saya pakai alim. Kalau alim mengetahui, kalau alim pedih. Kalbu dan kolbu. Kolbu artinya kolbu hati. Kalau kalbu, subhanallah kan beda. Beda hukum itu. Hak kecil, alhamdulillah dan alhamdulillah beda. Alhamdulillah wasfal halki tengah tenggorokan, hak di adal halki pangkat tenggorokan beda. Alhamdulillah segala puji lillah bagi Allah, hak kecil. Coba hak besar, alhamdulillah kebinasaan bagi Allah. Oh jauh. Iyyaka hanya kepadamu na'budu kami menyembah. Hilang tasdidnya. Iyyaka kepada cahaya matahari na'budu kami menyembah. Jauh sekali. Maka tahsin tilawah, membaguskan bacaan. Salah makhraj, salah arti. Beda ucapin, beda arti. Ya sebetulnya bahasa lain pun sama Pak ya. Bahasa Sunda misalkan ngajedok, ngajeding, ya tidak? Ngajedung, ngajedang, ngajedok apa? Cicing, campur, sudahnya ngajeding, habis ngajeding, ngajedang, dicuka lakukan, ngajedung, beda kan? Sama. Dalam bahasa apapun beda baris, beda. Kedua, kewajiban kita terhadap Quran, tafhim tarjamah, mengerti bacaan Quran. Tafhim tarjamah. Kenapa? Karena Quran sebagai petunjuk, hudan lil muttaqin. Kalau petunjuk harus ngerti. Quran nunjukin apa, Quran melarang apa kan gitu. Coba kalau nggak ngerti, nah dia kan gitu. Dikasih resep oleh dokter dibaca, tulisan nggak ngerti. Saya juga aja kata Nana kan nggak sembuh, langsung ke apotek, diterjemah apotekan, baru ngerti dia. Nah maka ditukar jadi obat begitu. Jadi paham terjemahnya. Ibu sudah berapa surat yang paham terjemah? Subhanallah. 2 alam alam kalau alam nasab ada muhasabahnya tadi harus apa minimal yang kita baca ketika sholat Fatihah harus hafal ya. Nah semua surat-surat pendek itu menambah khusyuan semua. Yang ketiga kewajiban kita adalah tatbiqus syariah. Tatbiqus syariah mengamalkan isi kandungannya. Mengamalkan isi kandungannya. Dalam Quran ada perintah sholat, kita sholat. Dalam Quran perintah zakat, kita zakat. Ada puasa, puasa. Semua ikuti perintah Al-Quran ya. Tatbiqus syariah mengamalkan isi kandungannya. Yang keempat, dakwah, ngajak orang untuk bisa baca Quran, bisa menerjemah, bisa mengamalkan. Ajak Rahman ini adalah media dakwah.
ajak anak-anak hafal Quran ya, subhanallah. Pahalanya ngalir sampai ke akhirat. Yang kelima, betul ya? Minhajul hayat sebagai pedoman hidup, Quran. Allah menciptakan manusia, kemudian menciptakan Al-Quran sebagai panduan hidupnya. Selamat. Pabrik Honda mengeluarkan kendaraan merek Honda, kemudian mengeluarkan buku panduannya. Ikutin tuh, rusaknya spare partnya beli di Honda, bagus. Ketukar buku, ketukar produk, kurang bagus ke mesinnya. Kita pun sama, diciptakan Allah, tapi kita berpanduan ke bukan hukum Allah, rusak pasti. Maka dengan Al-Quran, nah itu 5 kewajiban terhadap Al-Quran. Satu apa? Kalau nanti ya, kewajiban Quran, tahsin tilawah, membaguskan bacaan. Yang kedua, tafhimu tarjamah, faham terjemah. Ketiga, tatbiqu syariah, mengamalkan isi kandungan. Yang keempat, dakwah mengajak. Yang kelima, minhajul hayat. Kalau ibu tadi apa bu? Satu haji kok atas pada taja saya ada kesimpulan. Mas, kali puasa sunat wajib, baik kodoman betul kan itu. Kodoman wajib, puasa sunat mah sunat. Kalau sampai kadasi sama tubuh, kolor monosot pada kancir teh. Kemudian yang ketiga apa? Wajib fidyah. Ketiga, kodo dan fidyah. Keempat, kodo dan imsak. Kelima, kodo dan fidyah. Baik ya. Baik, insyaallah pada kesempatan hari ini cukup bahasan kita cabang iman yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Coba silakan sebelum kita akhiri, silakan kalau ada yang menambahkan atau bertanya. Bulan puasa di Peru ada 4 masjid. Adanya mana kita ikutin? Apa bulan apa? Dalam fikih, kalau kita berbeda 2 menit boleh Pak. Masjid Kashfur Rahman dengan yang lainnya beda 2 menit, itu sudah ada di belum, tapi selisih 2 tidak apa-apa, boleh maksimal 2 menit. Tapi kalau sudah 3 menit bedanya, jangan. Beda kota biasanya. Bandung yang Purwakarta 3 menit bedanya. Ya jangan dulu kan, kalau maka setting dulu. Pertama kita ikhtiar setting dulu jam kita dengan masjid, dengan televisi, dengan radio. Nah, kalau misalkan ada azan, cuma 2 menit lagi, boleh silakan dimaafkan maksimal 2 menit. Tapi kalau sudah 3 menit, ini jangan, itu luar kota. Apalagi Indonesia bagian timur misalkan, mau ujung Jakarta yuk, maka jangan 1 jam lagi berarti. Ya, ulang dari channel makanya ayo. Nah, jadi maksimal 2 menit. Sebaiknya pas, ya. Tapi kadang ada perselisihan waktunya, kayak dia mau ngopi heula, karena ada teh, itu pas lima langsung ada, ngopi ancam kan gitu. Berarti duluan dia, silakan makanya. Betul ya, betul. Kadang itu simpulnya, sudah aku ngopi dulu. Tapi 2 menit, begitu bu. Ya, jadi siapkan jenis setting dulu. Ada lagi? Maka bu. Bagus. Haram puasa dalam 5 hari saja. Yang haram hanya 5 hari. 1 Idul Fitri tanggal 1 Syawal, haram puasa. Ayo puasa pula. Yang kedua Idul Adha 10
10 Zulhijjah haram. 3, 4, 5 Ashri 11, 12, 13 haram puasa. Yang lain silahkan. Hanya 5. Jadi puasa itu ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. 5 puasa. Yang wajib bulan Ramadan, qada Ramadan atau nadar wajib. Nah, yang kedua puasa yang sunnah, hanya Senin Kamis, 3 hari Ayamul Baid, hari-hari besar, 9 Arafah dan yang lainnya puasa Daud sunnah. Ada yang makruh ketika mengkhususkan hari Jumat. Jadi kalau Jumat harus dengan Kamisnya atau dengan Sabtunya. Ada yang haram, yang 5 tadi. Ada yang mubah, boleh dapat pahala atau tidak tergantung niatnya. Seperti apa? Puasa menjelang operasi. So dokter puasa dulu ya sebelum operasi. Boleh nggak puasa? Boleh. Kan ya contoh Rasul operasi. Boleh. Ikuti dokter. Atau ibu pengen diet, biar langsing pengen puasa. Ibu kenapa puasa? Pengen diet langsing, boleh. Kalau misalkan kenapa pengen agar suami berpahala, agar seterangkan ada satu tergantung ya. Jadi begitu ya. Puasa yang haram hanya 5 hari saja. Maka ibu lagi. Masalah nadar ya, misalnya Pak, apabila saya terkabulkan tahun ini bisa jadi apa gitu ya, tiba-tiba tidak terkabulkan, apakah nadar sudah hilang atau terus masih ada atau sudah hangus gitu? Iya, tapi hangus atau itu kan pakai kalau itu. Ketika kalau itu nggak ada. Tidak terkabulkan. Iya, tapi sudah selesai. Iya, selesai. Kalau misalkan terkabulkan tahun berikutnya berarti laksanakan nadarnya. Kalau tidak ya tidak. Iya. Ya enggak, itu kan tahun ini nih. Apabila saya jadi ini, saya akan ada atau apa. Tiba-tiba tidak jadi. Tidak jadi. Sebenarnya saya tidak boleh nadar lagi seperti ini gitu. Boleh silakan. Sudah hangus ya. Iya, sudah hangus. Tidak, kan pakai kayu tahun ini ya. Jadi betul-betul kata itu. Iya, ke bawah. Tidak jadi Pak. Corona, yang mana mikronnya terjadi? Ya, berarti tidak. Dia harus melaksanakan dalamnya. Iya. Baik, ya. Ada lagi? Perjalanan Pak, sekarang kan antara Purwakarta dan Bandung dekat. Apakah harus buka? Kita boleh buka tidak? Ya. Ya. Jarak 90 km, baik itu nyaman atau tidak. Ibu misalkan mau ke Jogja, misalkan Bu ya, ke Jogja. Ada disediakan Alphard ber-AC, ibu tinggal masuk ke tiba-tiba di Jogja saja, segar enak, boleh buka? Boleh, karena sudah mencapai 90 km. Tapi intinya begini, ibu enaknya puasa, laksanakan puasa. Mendingan puasa daripada kodok, betul mayoran beli kodok, ya udah puasa. Terdarwai, mendingan puasa. Terus begini, ibu batasi bulan ada prima jasa. Tidak, aduh, ini buka lah, yang gampang kalau barang buka aja. Ini mana yang mudah bagi ibu, yang enak silakan dilaksanakan ya. Yang jangan itu modus Bu, jalan-jalannya kembali adalah kegiatan dulu ke mampir ke rumah makan. Ini tidak boleh. Berapa? 40 kilo jalan dari Rasulullah ke Mayor kan? Kan tidak boleh. Itu memputar. Udah 90 harus area akhirnya. Nah, baik ya. Cukup ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan
yang bermanfaat ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.